Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan tentang urgensi dari model updating. Next. Baik, kalau kita lihat definisi dari model updating, kalau kita mengacu ke SE Dirjen Bina Marga Bapak Ibu yang nomor 4 tahun 2020, yang sekarang itu baru disahkan ya tentang model updating. Yang model updating itu didefinisikan sebagai kalibrasi model finite elemen awal berdasarkan hasil uji ketar dan uji pembebanan statis gitu. Jadi intinya adalah bagaimana caranya menyesuaikan model finite elemen kita dengan model real yang ada di lapangan gitu. Nah, tujuannya adalah memang untuk nanti mendapatkan properti-properti struktur seperti modulus elastisitas, inersia dan sebagainya kayak gitu. Next, Pak Fikri. Nah, sekarang kita tinjau dari urgensi model updating. Kalau kita tinjau dari urgensinya, ya ada dua hal yang membuat model updating ini sekarang menjadi urgent kayak gitu ya. Kalau kita perhatikan, yang pertama itu adalah dari segi aspek legalnya, dan yang kedua itu adalah aspek teknisnya. Next. Nah, ini kalau kita berbicara masalah aspek legal, bulan kemarin ya kalau nggak salah ini SE ini surat edaran sudah dikeluarkan, yaitu tentang panduan teknis evaluasi struktur jembatan untuk dispensasi pengguna jalan yang memerlukan perlakuan khusus. Nah, SE ini dibuat untuk mendapatkan izin bagi pemohon izin yang menggunakan jembatan dengan beban itu beban overdimension overloading kayak itu. Kalau kita perhatikan kalau di SNI kita beban jembatannya hanya 50 ton gitu ya maksimal kalau beban truk. Tetapi kalau truk dengan overdimension dan overloading melewatinya tentu beban kita bisa menjadi overload dan akan membahayakan struktur kita. Nah, jadi di sini di panduan ini, next Pak Fikri. Nah, di panduan ini juga terdapat bagaimana prosedur bagi para pemohon dispensasi untuk mendapatkan dispensasi sehingga kendaraan itu bisa lewat di satu jembatan yang ingin dilalui gitu. Nah, yang menarik itu adalah diagram alir prosedur mendapatkan izin itu terdapat satu poin ya, yaitu kalibrasi model atau model updating. Kalau kita lihat di slide yang sebelah kanan ya, di sebelah kanan kita di situ terdapat kalibrasi model struktur. Nah, kalibrasi model struktur ini dilakukan oleh pemohon dispensasi kalau ada data-data yang tidak lengkap gitu. Data-data tidak lengkap sehingga pemohon dispensasi harus melakukan kalibrasi model terhadap jembatan existing yang akan dia lalui kayak itu. Setelah dengan inspeksi khusus, inspeksi awal dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi ini adalah menjadi urgensi dari model updating dari segi legal aspek. Next Pak Fikri. Nah, yang kedua, urgensi model updating dari segi aspek teknis, yaitu penilaian kondisi struktur secara global. Nah, kalau kita perhatikan di dalam panduan ya, panduan PLT 05/2002B itu pedoman penilaian kondisi jembatan untuk bangunan atas dengan cara uji ketar. Kita dapat melihat di panduan tersebut yaitu mengukur kesehatan atau kerusakan nilai kerusakan struktur itu berdasarkan frekuensi kayak itu. Jadi kalau kita lihat di sini di slide ini ada nilai kondisi ya, nilai kondisi struktur berdasarkan nilai frekuensi. Kita bandingkan antara frekuensi teoretis, yaitu frekuensi yang diperoleh dari FEM, dan juga frekuensi aktual. Frekuensi aktual itu frekuensi yang diukur dari eksperimental di lapangan seperti yang dijelaskan oleh Pak Fikri tadi. Nah, dengan membandingkan sehingga diperoleh perbedaan frekuensinya gitu. Jadi persentase perbedaan frekuensi struktur permodelan dengan yang ada di lapangan. Jadi kalau perbedaannya itu mencapai 18% sampai 20% seperti kita lihat itu ya berarti sudah dikategorikan sebagai buruk ya kondisi strukturnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika kita memodelkan F teoretis kita ini, kita memodelkan struktur, kemudian kita run analisis dengan modal analisis untuk mendapatkan frekuensi. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah benar-benar permodelan dari FEM kita itu sudah mewakili itu, mewakili kondisi yang ada di lapangan, struktur existingnya, sekalipun struktur itu baru. Karena pada prinsipnya mungkin saat pengerjaan konstruksi mungkin ada kekurangan-kekurangan atau sebagainya sehingga
perencanaan awal seperti nilai modulus elastisitas mungkin yang tidak tercapai atau berlebih juga bisa, atau mungkin terjadi cacat konstruksi gitu. Bisa-bisa aja gitu. Sehingga kalau kita bandingkan dengan nilai teoretis dengan nilai aktual nantinya, ya tentu ini tidak akan memberikan hasil yang tidak mungkin kurang tepat kayak itu. Nah, sehingga perlu kita lakukan model updating ini. Next, Pak Fikri. Nah, yang kedua adalah untuk penilaian kondisi nilai kondisi dari komponen suatu struktur jembatan misalnya kayak itu. Ini studi yang saya lakukan dengan Pak Robi. Ini jembatan di Jogja ya, jembatan Rekso Diningrat. Kita melakukan evaluasi kinerja struktur jembatan terhadap beban gempa terbaru, gempa 2016 ya, SND 2833. Nah, kami melakukannya dengan memang ini tanpa model updating ya, tanpa model updating karena kita keterbatasan biaya juga, kita tidak bisa melakukan eksperimental. Nah, pengujian seperti ini mungkin sering dilakukan gitu. Sering dilakukan untuk mengevaluasi sebuah struktur. Lagi-lagi sebetulnya ya balik lagi ke pertanyaan awal, apakah permodelan FEM kita ini bisa mewakili ya kondisi struktur real yang ada di lapangan sebetulnya, sehingga hasilnya juga sebetulnya kalau tanpa ada kalibrasi model atau model updating ya boleh dikatakan bisa kita pertanyakan kayak itu ya. Nah, kayak ini. Nah, dari sini kita mengevaluasi kekuatan pilar Bapak Ibu ya. Kekuatan pilar, kemudian compression arch seperti yang terlihat di ini. Nah, di sini kami coba melakukan dengan modal analisis ini model pushover analysis. Kita nge-push dengan beban SNI terbaru kayak gitu. Nah, dari sini kita peroleh kapasitas pilar itu hampir mencapai puncaknya gitu dengan beban SNI gempa terbaru. Tapi ini dengan catatan tanpa model updating. Karena ketika kami survei ke sana juga sudah ada terjadi ya retak-retak kecil kayak itu di jembatan, sehingga pemodelan FEM-nya tidak mewakili kondisi real yang ada di lapangan kayak itu. Kalau kita tinjau dari prosedur umum FEM ini, kalibrasi model, ini secara umum saja. Yang pertama itu adalah pemodelan filling elemen FEM-nya. Dan yang kedua itu adalah pengujian lapangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Fikri tadi ya, pengujian di lapangan ada dua. Yang pertama itu adalah ambient force, vibration test. Yang kedua itu adalah force vibration test. Kalau kita ambayan, seperti yang sudah disampaikan Pak Fikri tadi, ambayan adalah kita mengukur respons struktur berdasarkan beban operasionalnya gitu. Jadi kalau di jembatan ya kita cuma masuk sensor tanpa menutup lalu lintas kayak itu. Jadi bebannya hanya beban yang lewat atau beban operasional. Kalau force vibration tentu yang seperti yang sering dilakukan ya di jembatan seperti pumping test dan seperti ya uji getar dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini memiliki kendala itu kita jalan. Kalau biasanya dalam model updating dari beberapa referensi yang kami baca yang banyak digunakan itu adalah ambient vibration test. Kemudian data dari finite element FEM, data dari pengujian lapangan ini nanti itu akan diolah sehingga diperoleh struktur yang sudah terupdate gitu permodelannya. Next, Pak Pipi. Nah, ini contoh penerapan model updating. Ini ambil dari papernya Chen et al. Ini melakukan model updating di jembatan Newmarket Viaduct. Ini di New Zealand. Ini menggunakan FEM tools ya. FEM tools. Nah, jembatan ini dengan panjang 660 meter, terdiri dari 12 bentang. Itu single cell box girder ya. Tetapi itu di atasnya struktur atas ada single cell box girder yang berdekatan. Dan lebarnya itu lebih kurang 30 meter. Next, Pak Fikri. Nah, pada jembatan ini dalam pengujiannya itu menggunakan ambient vibration test, di mana di dalam gelagarnya itu dipasang sensor-sensor seperti yang terlihat di sini. Nah, pada jembatan ini juga diambil data-data getaran itu di sepanjang jembatan tadi itu dengan spasi pemasangan sensor itu 1/8 dari panjang bentangnya gitu. Jadi setiap 1/8 dari panjang bentang jembatan itu dipasang sensor, kemudian diukur gitu, diukur getaran-getarannya.
Nah, di sini dipasang dua sensor, sensor kiri dan kanan box yang bertujuan untuk mendeteksi seandainya terjadi torsi kayak itu, sehingga perlu dipasang dua sensor akselerasi kiri dan kanan di dalam boxnya. Yang ini bertujuan untuk pembacaan seandainya jika terjadi torsi kayak itu ya, nanti torsinya bisa terbaca. Next. Pak Fikri. Halo, Pak Fikri. Next. Nah, di sini dari di slide ini kita bisa melihat ini adalah contoh bacaan dari sensor, yaitu acceleration time series-nya. Di sini terlihat data-data percepatan yang diukur, itu arah transversal dan arah vertikal ya, arah transversal dan arah vertikal. Itu yang warna kuning getaran arah transversal, kemudian yang warna biru getaran pada arah vertikal. Nah, dengan metode OMA tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Fikri, Operational Model Analysis, yaitu dengan EFDD, pada studi ini dilakukan dua metode untuk mendapatkan frekuensi struktur jembatan, yaitu dengan EFDD dan juga SSI kayak itu, sehingga diperoleh frekuensi natural jembatan seperti yang kita lihat di gambar 6 itu, di gambar 6 dan juga di tabel 1. Data-data frekuensi yang diperoleh dari pengujian ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan model updating nantinya untuk model updating struktur jembatannya. Next, Pak Fikri. Nah, di sini adalah ModSafe dari uji getar yang diperoleh dari pengujian lapangan tadi ya, dari ambient vibration test. Di sini ada mod 1, mod 2, mod 3 dan seterusnya kayak itu. Nah, di situ mod 1 itu adalah T itu mewakili transversal ya, kalau V vertikal. Next, Pak Fikri. Ini adalah pemodelan struktur jembatan New Market tadi, yang terdiri dari 12 bentang kayak itu ya. Pemodelan dilakukan dengan software SAP 2000. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari permodelan SAP itu di tabel 1, di tabel 2. Di tabel 2 itu kita bisa melihat perbedaannya ya, perbedaan AVT itu adalah frekuensi yang diperoleh dari pengujian di lapangan. Kemudian yang FEM tools itu adalah frekuensi awal yang kita peroleh dari analisis struktur dengan SAP yang belum diupdate ya. Nah, jadi yang frekuensi struktur yang kita peroleh dari SAP itu menjadi bahan dasar untuk diolah. Jadi dari tabel 2 itu kita bisa melihat misal di frekuensi di mod 1 itu untuk AVT itu 1,05 Hz ya. Kemudian dari FEM tools yang diperoleh dari SAP itu 0,93. Nah, dan seterusnya ke bawah kita bisa melihat ada perbedaan frekuensi yang diperoleh dari pengujian lapangan dan dari SAP gitu. Nah, sehingga dari sini nampak oleh kita urgensi ya kenapa model updating itu perlu dilakukan. Nah, di tabel 3 itu adalah perbandingan frekuensi natural struktur ketika sudah dilakukan update model. Jadi sudah diupdate modelnya, kita sudah bisa melihat dari AVT, kemudian dari model kita bisa melihat ya 1,05, 1,08 gitu, perbedaannya ya kecil, sekitar 2,9% gitu yang terbesar ya di mod 1, di mod 2-nya perbedaan ya 2,2%. Dan seterusnya untuk di mod-mod selanjutnya. Nah, next Pak Fikri. Ini adalah perbandingan ModSafe antara pengujian dan ModSafe permodelan struktur setelah diupdate ya. Nah, di sini nampak kita lihat kalau yang berwarna merah itu adalah model yang sudah kita update, kita bandingkan dengan permodelan yang ada di lapangan kayak itu. Next Pak Fikri. Nah, model updating, ketika melakukan model updating, intinya mungkin logikanya itu adalah sama dengan teknik curve fitting, lebih kurang kayak gitu. Nah, jadi variabel-variabel kita yang kita ubah agar model FEM dari struktur kita itu mengikuti kondisi real di lapangan, sehingga banyak parameter yang mesti kita rubah melalui dari proses model updating ini.
Kalau di jembatan ini ada beberapa parameter yang dia rubah sehingga tadi bisa kita lihat produk frekuensi natural itu hampir sama ya. Nah, yang pertama itu yang dia rubah itu adalah luas penampang, variabel yang dirubah dari proses model updating, kemudian momen inersia, kemudian modul elastisitas, dan berat jenis kayak itu ya. Nah, kalau kita lihat di tabel 4, itu tabel 4 memperlihatkan parameter jembatan sebelum diupdate. Sebelum diupdate, itu kalau set 1 itu adalah data-data gelagar ya, data-data gelagar. Ada sampai 6 itu adalah data-data gelagar, ada luas penampangnya dan momen inersianya kayak itu. Kemudian modul elastisitasnya dan sebagainya kayak itu. Nah, di tabel 5 kalau kita perhatikan itu ada parameter bridge setelah diupdate. Setelah diupdate. Nah, kalau kita perhatikan terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan yaitu 22,7 menjadi 23,14 gitu. Dan parameter-parameter yang lain juga terjadi perubahan. Yang paling berpengaruh itu kayak di modulus elastisitas ya, dari 36 GPa menjadi 39 gigapascal kayak itu. Nah, begitupun yang untuk elemen-elemen data pilar dan juga data bearing kayak itu ya, di set 9 sampai set 11 itu adalah data bearingnya. Nah, dari sini kita perhatikan bahwasanya dengan melakukan model updating, kita bisa melihat banyak parameter yang mesti kita rubah. Konstruktur yang boleh dikatakan menyerupai atau mewakili kondisi real yang ada di lapangannya. Dah, mungkin itu saja dari saya, Pak Fikri, untuk presentasi siang ini.